have to cut me off. Seemed like it never happened, that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so love. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu warga negara. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan, segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam kewarganegaraan tercipta ikatan antara individu dengan negara, di mana individu secara politisi dan yuridis merupakan anggota penuh dari negara dan berkewajiban untuk memenuhi negara. Sebaliknya, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Yang selanjutnya ada beberapa azas kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, azas ius sanguinis. Yang kedua, azas ius soli. Yang ketiga, azas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat, azas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang kelima, azas kepentingan nasional. Yang keenam, azas perlindungan maksimum. Yang ketujuh, azas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedelapan, azas kebenaran substantif. Yang ke-9, azas non-diskriminatif. Yang ke-10, azas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Yang ke-11, azas keterbukaan. Dan yang terakhir, azas publisitas. Baiklah, saya akan melanjutkan cara memperoleh warganegaraan Indonesia. Permohonan naturalisasi, permohonan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau yang sudah menikah. Dan yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling lama 5 tahun yang berturut-turut atau yang paling singkat 10 tahun yang tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, dapat tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Dan yang keenam, jika Anda dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Dan yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan yang ke-8, membayar uang kewarganegaraan bekas negara. Ada juga dengan pernyataan menjadi warga negara Indonesia atau perkawinan, di mana pernyataan dilakukan oleh warga negara asing dan kawin secara sah dengan warga negara Indonesia di hadapan pejabat. Dan yang selanjutnya ada pernyataan menjadi warga negara Indonesia. Pernyataan dilakukan oleh warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia di hadapan pejabat. Pernyataan dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Lalu ada juga diberikan kewarganegaraan Indonesia. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR. Ada penetapan pengadilan, di mana anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Dan yang terakhir ada dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, yang dimana anak yang belum berusia 18 tahun atau yang belum menikah berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, kebagian kehilangan kewarganegaraan Indonesia, di mana yang pertama itu memperoleh kewarganegaraan lain atau kemauannya sendiri, dan yang kedua
tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Dan yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan pada berusia 18 tahun atau yang sudah menikah bertempat tinggal di luar negeri. Dan yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Dan yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji secara setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Dan yang ketujuh, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketenaga negaraan untuk suatu negara asing. Dan yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Dan yang terakhir, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Dan setiap 5 tahun itu berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ini dengan tetapi menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi atau tempat kewarganegaraan. Lalu selanjutnya masuk ke bagian cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang. Yang pertama itu ada mengajukan permohonan memperoleh kewarganegaraan melalui prosedur naturalisasi. Dan yang kedua, apabila kehilangan kewarganegaraan karena bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan, dapat memperoleh kewarganegaraan dengan mengajukan permohonan tanpa prosedur naturalisasi kepada Menteri atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dan yang ketiga, apabila kehilangan kewarganegaraan karena perkawinan dengan warga negara asing, dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan kembali apabila putus hubungan perkawinan yang dimaksud. Saya akan melanjutkan bagian hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang di kehidupan antara lain yaitu yang pertama menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara. Yang kedua, bersamaan kedudukan di dalam lingkungan hukum dan pemerintah. Yang ketiga, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang. Yang kelima, jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, mendapat pendidikan. Yang kedelapan, mengembangkan nilai kebudayaan nasional. Yang kesembilan, mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi. Memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin. Selanjutnya, kewajiban dasar negara Indonesia. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang kedua, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa. Yang ketiga, menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara. Yang keempat, setia membayar pajak untuk negara. Yang kelima, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Yang keenam, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan demokrasi. Hak dan kewajiban negara dalam pelaksanaan demokrasi ada 4. Yang pertama, hak di bidang politik. Hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik dan ikut serta dalam pemerintahan. Yang kedua, hak di bidang pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut serta menangani pendidikan. Yang ketiga, hak di bidang ekonomi. Hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, hak memiliki barang, dan hak untuk berusaha. Yang keempat, hak di bidang sosial budaya. Hak untuk mendapatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, hak untuk mengembangkan bahasa, adat istiadat dan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.